Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap baik semua dan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Cici atau kalian bisa panggil Bunda Cici ya. Oke, hari ini kita sudah masuk di bab 2. Topiknya fenomena sosial. Kita tentu sering mendengar istilah fenomena sosial. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan suatu gejala tidak biasa yang terjadi di tengah masyarakat. Contoh fenomena sosial beragam, dari mulai fenomena remaja yang menggemari K-pop atau musik Korea, kemudian demam gadget, sampai fenomena keberadaan geng motor. Contoh yang terakhir dianggap membahayakan karena kerap melanggar hukum. Fenomena sosial seperti ini harus mendapatkan penanganan serius dari pemerintah. Nah, apakah kamu ikut arus sebuah fenomena sosial tersebut? Ayo, coba ceritakan kepada teman sebangku kamu. Bagaimana cerita teman kamu? Apakah kalian sudah saling memberikan cerita terbaik tentang fenomena sosial yang pernah kalian alami? Hati-hati ya, yang negatif tidak boleh ditiru. Baik anak-anakku semua, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi tentang permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang kalian dengar ataupun kalian baca. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, hari ini kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Oke, tadi Ibu sudah memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita sama-sama membangun konteks ya dari fenomena sosial apa saja nih yang sering terjadi. Yang pertama, ayo kira-kira fenomena sosial apakah yang tampak pada gambar yang kalian lihat di depan? Itu ada beberapa gambar ya. Ada tentang kriminalitas. Ada juga tentang kenakalan anak-anak remaja. Ada juga nih, biasanya buat ibu-ibu nih atau kalian yang punya mami-mami ya, atau mungkin kalian sendiri yang biasanya hobi shopping di gadget kalian. Ayo ketahuan nih. Nah, itu coba ya, kira-kira apa ya yang tampak dalam gambar ini? Bermacam-macam ya. Baik. Selanjutnya, apakah fenomena sosial tersebut negatif atau positif? Coba, ayo siapa yang bisa menjelaskan? Ya bagus sekali ya kalau kalian bisa menyebutkan juga menjelaskannya. Selanjutnya nih, saya mau tanya lagi. Apakah penyebab fenomena sosial tersebut? Banyak ya. Iya, bagus sekali. Tentu sangat banyak penyebabnya. Selanjutnya, apakah kamu pernah bersentuhan langsung dengan fenomena sosial tersebut? Coba ceritakan pengalaman kalian dengan teman sebangku dulu lah. Ya, oke. Sekarang menurut kalian bagaimana ini solusi terhadap fenomena sosial
di masyarakat atau di kalangan anak-anak pada saat ini. Baik anak-anakku semua, sekarang kita lanjut ya di definisi. Oke, ayo siapa yang bisa menjawab secara sederhana apa itu teks eksposisi? Oh, bagus sekali. Teks eksposisi adalah salah satu bentuk tulisan yang menjelaskan atau menguraikan suatu pokok pikiran, ide, pendapat, informasi, atau pengetahuan tertentu agar diketahui oleh pembaca tanpa bermaksud untuk mempengaruhi. Eksposisi merupakan bentuk retorika yang sering dipergunakan dalam menyampaikan uraian-uraian ilmiah populer. Contohnya nih tentang berita, kemudian prosedur atau petunjuk, lalu laporan mengenai suatu tulisan atau hasil observasi. Seperti itu. Selain teks eksposisi, teks argumentasi juga sering digunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah. Oleh karena itu, perlu Ibu jelaskan perbedaan antara eksposisi dan argumentasi. Baik anak-anakku semuanya, mohon disimak ya untuk perbedaan eksposisi dan argumentasi. Untuk tinjauan tujuan pada eksposisi hanya berusaha menjelaskan atau menerangkan suatu pokok persoalan. Sedangkan dalam argumentasi tujuannya itu berusaha membuktikan kebenaran dari suatu pokok persoalan. Untuk keputusan pembaca, pada eksposisi, penulis menyerahkan keputusannya kepada pembaca. Sedangkan dalam argumentasi, penulis ingin mengubah pandangan pembaca. Kemudian tinjauan dengan gaya. Kalau eksposisi bersifat informatif, sedangkan argumentasi bersifat meyakinkan. Meyakinkan kepada siapa? Tentu saja kepada pembacanya atau pendengarnya. Lalu, tinjauan tentang bahasanya bagaimana? Dalam eksposisi, bahasa yang dipergunakan adalah bahasa berita tanpa rasa subjektif dan emosional. Tetapi dalam argumentasi, bahasa yang dipergunakan adalah bersifat rasional dan objektif. Beda banget ya. Sekarang yang terakhir nih perbedaannya dari cara menggunakan faktanya. Coba kalau kita lihat eksposisi, fakta-fakta dipakai hanya sebagai alat konkretisasi. Lalu pada argumentasi, fakta-fakta dalam argumen merupakan evidensi. Kemudian merupakan bahan pembuktian saja. Dari uraian yang Ibu paparkan tadi, terdapat beberapa bahasa ilmiah yang mungkin ada yang tahu dan mungkin belum ada yang mendengar atau belum ada yang tahu. Coba kalian analisis kembali mana kata yang tidak pernah kalian dengar. Kita akan mencari bersama-sama apa makna dari kata ilmiah tersebut ya. Baik anak-anakku semua, selanjutnya kita akan memahami tentang ciri-ciri teks eksposisi.
Sebenarnya ada dua khas ya dari ciri-ciri eksposisi ini. Yang pertama, memiliki gagasan, yang kedua, mengandung fakta. Kenapa disebut memiliki gagasan? Karena ide atau pendapat isinya berupa pernyataan yang berupa komentar, penilaian, dan saran. Selain itu, terdapat juga bujukan atau dorongan. Untuk apa? Tentu saja untuk mengajak pembaca agar bisa menyikapi permasalahan yang sedang dibahas. Sedangkan pada fakta artinya kejadian atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta ini fungsinya apa? Ada yang tahu? Bagus. Fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan, sehingga diharapkan lebih meyakinkan pembaca. Halo anak-anakku semua, masih semangat ya? Ayo coba, mana suaranya? Semangat! Oke, kita lanjut ya. Kita akan memasuki pemahaman berikutnya mengenai struktur teks eksposisi. Teks eksposisi tidak selalu terbagi atas bagian-bagian yang disebut pembukaan, pengembangan, dan penutup. Hal ini sangat bergantung dari sifat karangan dan tujuan yang hendak dicapai. Ada teks eksposisi yang memiliki struktur teks yang lebih baik untuk dijadikan landasan sebelum kita belajar menulis eksposisi sebenarnya. Struktur yang pertama kita sebut tesis. Apa itu tesis ya? Tesis disebut juga pernyataan umum. Isinya berisi pernyataan tentang pembuka mengenai topik pembahasan yang sedang dikemukakan. Berarti peletakan dari pernyataan umum ini berada di awal teks. Selanjutnya, yang kedua adalah argumen. Disebut juga keterangan. Berisikan bukti yang merujuk pada fakta dan data yang kuat untuk mendukung pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam pernyataan umum atau tesis di awal tadi. Lalu yang ketiga, struktur tersebut disebut penegasan ulang. Kalau dikatakan yang terakhir, artinya ini adalah bagian terakhir dari teks yang berisi saran atau kesimpulan penulis tentang topik pembahasan. Di awal tadi kita sudah mempelajari tentang definisi, tujuan, ciri-ciri, kemudian strukturnya. Bentuk nyatanya teks eksposisi itu dalam sebuah wacana. Di dalam teks atau wacana memuat fakta dan opini. Ini masuk dalam struktur kebahasaan teks eksposisi. Jadi kalau dibalik ya, sebutkan kebahasaan dari teks eksposisi. Berarti jawabannya ada dua, ada fakta dan opini. Penyampaian argumen dalam teks eksposisi
dapat menggunakan fakta-fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan-alasan disajikan dalam kalimat opini. Fakta merupakan hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta kebenarannya dapat dibuktikan. Ciri-cirinya bagaimana ya? Cirinya tentu saja pertama bersifat objektif. Kebenarannya itu tidak memihak. Selanjutnya menunjuk pada orang, benda, jumlah, peristiwa, atau waktu tertentu. Lalu jawaban dari pertanyaan apa, siapa, berapa, di mana, dan kapan terjawab. Contoh yang fakta ya. Saya mau membuat kalimat misalnya begini nih. Indonesia merupakan negara kepulauan. Itu satu kalimat. Saya akan coba menyebutkan kalimat kedua. Burung cendrawasih merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi. Itu fakta. Lalu bagaimana kalau opini? Opini merupakan hasil pemikiran, anggapan, perkiraan, baik dari seseorang maupun kelompok. Opini dipengaruhi oleh unsur pribadi, sehingga sifatnya subjektif. Paham sampai di sini? Berarti berbalik ya dengan yang fakta tadi. Oke. Suatu opini dinilai benar bagi seseorang, namun belum tentu benar bagi orang lain. Apakah boleh? Ya boleh, karena itu pendapat berbeda. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri opini tentunya kebenarannya belum pasti. Ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti mungkin, barangkali, bisa jadi, dan sebagainya. Atau mungkin ciri kedua menyatakan hubungan sebab akibat. Lalu mengandung subjektivitas pribadi. Apa tandanya? Nah, biasanya menggunakan kata ingin, mau, mampu, atau terasa. Ada juga pernyataan berupa saran, usul, atau nasihat. Atau juga pernyataan bersifat pengandaian. Itu namanya opini ya ciri-cirinya. Contohnya nih, contoh satu nih. Praktik korupsi mungkin terjadi karena kurang tegasnya penegakan hukum. Itu kalimat satu. Coba contoh kalimat opini kedua. Sebaiknya kamu tidak menonton televisi saat jam belajar agar kamu lebih konsentrasi belajar. Sudah saya berikan contohnya. Sekarang gantian ya, coba kalian menulis nih contoh yang mana fakta, contoh yang mana opini. Baiklah anak-anakku semua, mungkin kita akan melanjutkan subtopik ini pada pembelajaran berikutnya. Karena pada pembelajaran hari ini kita sampai pada struktur ya anak-anak ya. Oke. Untuk pola pengembangan teks eksposisi terbagi dalam 4 jenis. Yang pertama dari umum ke khusus, yang kedua dari khusus ke umum, yang ketiga dari ilustrasi, yang keempat dari perbandingan. Untuk menandai keempat pola pengembangan yang lebih mudah dengan mengingat jika dari umum ke khusus disebut paragraf deduktif. Ide pokoknya berada di awal paragraf. Kebalikannya,
dari khusus ke umum itu disebut paragraf induktif. Diawali dengan beberapa kalimat penjelas, lalu ditutup oleh kalimat simpulan. Simpulan inilah yang menjadi inti atau ide dari pokok paragraf. Sedangkan ilustrasi dilengkapi dengan imajinasi atau gagasan pendukung, ya, sesuai dengan konteks yang ingin dibangun dalam teks yang telah dibahas. Sedangkan perbandingannya, penulis akan membandingkan gagasan atau ide yang disampaikan dengan benda, keadaan, atau hal-hal yang memiliki persamaan dan perbedaannya. Begitu ya anak-anak untuk pengembangannya. Jadi kalian tidak perlu mencatat semua definisi tentang pola pengembangan yang ada. Yang terpenting kalian mampu untuk mengambil simpulan dari apa yang harus kita ingat pada pola pengembangan eksposisi. Baik anak-anak, ini adalah subtopik terakhir dalam materi kita hari ini mengenai langkah-langkah menulis teks eksposisi ya. Untuk menentukan apakah teks eksposisi yang akan dibuat itu sesuai atau tidak dengan tema, kita harus mengurutkan berdasarkan langkah-langkah yang sudah ada. Yang pertama, menentukan tema. Temanya ya harus lebih dulu dicatat. Lalu menentukan tujuan karangan. Kemudian memilih data yang sesuai dengan tema. Jangan sampai datanya tidak ada ya. Yang keempat, membuat kerangka karangannya. Silahkan kalian buat dalam bentuk acak terlebih dahulu dengan menggunakan pensil atau pulpen di kertas kosong. Lalu setelah terbentuk kerangkanya, kalian boleh mengembangkan kerangka karangan tersebut. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Pasti mudah dong. Saya yakin kalian pasti bisa. Baik anak-anak, tibalah kita pada pembelajaran yang paling kalian tunggu tentunya ya. Karena metode model ini sangat kalian sukai. Ya, kita masuk pada model pembelajaran talking stick. Wow, tentu sangat mengasihkan bukan? Ayo siap-siap ya. Untuk instruksinya, kalian akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Siapa yang memegang tongkat ajaib yang terakhir di lirik lagu? Berkesempatan dong untuk mengambil pertanyaan sekaligus menjawabnya. Jangan khawatir anak-anak, yang sudah bisa menjawab akan mendapatkan poin dari ibu. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Yuk, kita lakukan. Semangat! Terima kasih anak-anakku semua. Terima kasih juga kalian sudah memperhatikan ibu. Semoga pembelajaran hari ini bermakna ya, dan tentunya kalian bisa mempraktikannya dengan mudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.